Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana rahmati Allah, puji syukur kita untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat serta hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu binahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Artinya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Akan dilancarkan urusan dunianya, serta dunianya itu akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di kedua matanya. Urusannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang kepadanya melainkan sebatas apa yang telah ditentukan untuknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terdapat pesan penting dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat tujuan kita hidup di atas dunia. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Jadi kita koreksi kembali apa niat kita, apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau kita bertujuan hidup di dunia ini guna mencari bekal untuk kebahagiaan akhirat, maka kata Allah, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu Bapak Ibu berada di dalam hati. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan seperti itu, bahwasanya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan dalam hati. Betapa banyak orang kaya dalam segi materi, tapi tidak pernah merasa cukup. Selalu haus dan haus dengan kemewahan. Sudah punya mobil satu, punya mobil dua. Sudah ada dua, pengen tiga. Sudah lama, pengen juga yang baru. Sudah diberi rumah besar, pengen tinggal di gedung. Sudah punya gedung, beli apartemen lagi. Tinggal di gua. Alat punya gedung mewah, punya apartemen, pengen
jalan-jalan, pengen liburan 30 di hotel. Jadi itulah siklus kehidupan orang yang kalau hatinya tidak kaya. Yang kaya itu hanya materi. Dia memandang kaya itu adalah dari dalam segi harta. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, orang seperti ini Allah jadikan dunia di matanya itu, Allah jadikan kemiskinan di matanya. Miskin itu artinya Bapak Ibu bukan hanya sebatas tidak memiliki materi, tetapi miskin yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu yang namanya miskin. Kalau orang yang tidak punya harta tapi dia cukup, tidak meminta-minta, hartanya mungkin tidak banyak, kekayaannya mungkin sedikit, sekedar lepas makan, cuma mencukupi kebutuhan saja, tetapi dia tidak begitu mencari kemewahan itu. Ini orang yang kaya hatinya, orang yang Allah berikan sikap qanaah di hatinya. Tetapi terlalu banyak para pejabat yang sudah diberi Allah pangkat dan kekayaan, hartanya berlimpah ruah, sudah memimpin suatu negara, memimpin suatu jabatan DPR, bahkan gajinya yang sekian ratusan juta itu tidak pernah membuatnya merasa cukup, sehingga ada keinginan hatinya, ketamaan dalam hatinya untuk mengambil kekayaan yang lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benarlah kata Rasulullah SAW bahwasanya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan pada hati. Bagaimana sikap kita merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, siapa yang hidupnya hanya untuk mengejar kemewahan duniawi, maka Allah perlihatkan di depan kedua matanya itu seolah-olah kemiskinan, artinya tidak pernah merasa cukup. Tetapi siapa yang hidup di dunia ini tujuannya adalah kebahagiaan akhirat, harta yang dimilikinya untuk dia tabungannya di akhirat, harta yang dia miliki disedekahkan untuk mencari pahala akhirat, kemudian dia pergi bekerja hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari kemewahan hidup, maka Allah jadikan hatinya kaya. Artinya dia tidak butuh dengan duniawi yang sifatnya sementara, tetapi yang dia cari di balik itu semua adalah bagaimana dia bisa hidup bahagia di akhirat kelak. Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi kembali